العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فقل وبالله التوفيق والهداية أما بعد وبعد التحيات والحمدلله والصلاة والسلام. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alayya sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi alamin. Dengan singkat mukadimah yang saya hormati, yang paling utama pada Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah yakni Bapak Ustaz Hidayatullah. Yuk kita sama-sama doakan beliau, mudah-mudahan sekeluarga dipanjangkan umur Allah SWT, diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang terhormat Bapak Ustaz Madani selaku qori kita, dan yang terhormat pula Bapak Ustaz Supi, pada seluruh dewan guru yang alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka menyambut ataupun menghadir rapat rutinitas sekaligus dalam naungan suasana di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita dari awal sampai saat ini Ramadan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pula kepada seluruh santriawan santriawati yang alhamdulillah masih eksis, masih semangat, selalu ingat dalam rangka kegiatan-kegiatan menuju mardhatillah baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan menjadi santri-santri yang soleh dan soleha sesuai dengan harapan dan lebih harapan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita khususkan pula mari tempat alifatnya, mudah-mudahan tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tempat sudah dimuliakan Allah, yang dekat merapat, yang jauh pasti mendekat. Amin. Ya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat syukur kasihan ala ni'ami, berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan berkumpul di dunia saja, melainkan di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam serta salam dari Pajurah kepada baginda Rasul Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dibacakan oleh qori kita ayat-ayat yang sangat mulia. Itu tanda penyambutan Allah kepada hambanya di kesempatan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau kita pengen punya pahala yang banyak, yang paling utama tadi kita harus banyak pembacaan Al-Quran. Al-Quran itu dibedakan di antara bulan. Ada bulan yang Allah di saat kita bacanya, yakni bulan suci Ramadan. Tapi tadi jelas santri dengan Pak Ustaz Madani pahalanya banyak. Tapi kalau sampai dengan Allah gede kita berpahala itu cuma Allah. Dan samping itu di kesempatan yang sangat mulia ini bulan suci Ramadan, kalau kita kaji bulan suci Ramadan itu adalah di awal yang kalimat soma, puasa. Kenapa puasa? Karena kategorinya
istilah, ada menurut syariah. Kalau menurut istilah puasa itu menahan dari segala galak yang kita tadi itu termasuk puasa. Menahan mata dari pandangan itu puasa. Menahan kita pengen mandi pun itu puasa. Menahan kita pengen tidur itu puasa. Serta ditahan itu puasa menurut Nawawi. Ketika kita melaksanakan sesuatu yang dianjurkan Allah itu terjadi menurut syariah. Ada menurut syariah itu apa? Menahan dari pagi sampai waktu iftar, waktu buka diawali dengan niat nawaitu shawmawadun an ada'i fati syahri Ramadan hadhi syanati fardanillahi ta'ala. Kalau niatnya bisa, awal niatnya baik, insya Allah puasanya pun akan baik. Kenapa puasa kita lemes, pengen tidur? Wajarlah orang puasa pengen tidur, orang gak makan. Kenapa kita puasanya ngantuk? Karena awal niat kita itu sambil ngantuk. Tergantung awal niatnya. Coba kalau kita niatnya istiqomah dengan niat itu. Nah itu, puasanya pun kuat. Kalau puasanya niatnya sambil ketiduran kita, insya Allah puasa selama puasa juga tidur. Kalau puasanya kita niatnya sambil lupa bercanda, tidak ada kehausan, insya Allah ketika kita menjalankan puasanya pun kita bercanda terus. Awalnya istiqomah niat. Karena Imam Syafi'i jelas, di saat kita melihat puasa tanpa ada di awal kehusuan niat puasanya, maka puasanya di saat di tengah-tengah puasanya banyak kerugian. Tadi itu banyak kerugian, banyak yang ketinggalan. Orang-orang baca Quran kita enggak. Kenapa? Karena di saat niatnya kita tidak punya kehusuan di saat niat puasanya. Enggak, kadang-kadang terawihnya kagak, terawihnya getol, puasanya kagak, puasanya getol, terawihnya kagak, ditutup dengan zakat fitrah. Dari 3 waktu di bulan suci Ramadan ini Allah masih mu'alaqah, Allah masih gantungkan pahala kita. Allah belum terima puasa kita saat kita belum tebus dengan satu, yaitu zakat fitrah. Ketika kita sudah tebus dengan zakat fitrah, Allah belum turunkan pahala kita kalau kita belum tebus dengan tarawih kita. Maka 3 harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tapi insya Allah kalau rajin, kenapa? Karena dia tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Karena di sisi mulia doanya dikabulkan, sedekahnya pun diterima, tidak ada kata tidak. Apa yang kita inginkan Allah pasti kabulkan. Bukan berarti di bulan yang lain, di bulan yang Allah tidak ijabah, bukan berarti seperti itu. Cuma keistimewaannya di bulan suci Ramadan seperti itu. Sebab katakan yang Nabi, iman ihtisaban, kalimatnya bukan maklum tapi majhul, bubiro, luar biasa berarti. Luar biasa ampunan dari Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak dipilih-pilih oleh Allah, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah bersih dari dosanya, jangankan kita minta, enggak mintanya juga Allah kasih. Allah kasih. Bahkan lipat ganda, siapa saja yang melaksanakan tarawih di awal Ramadan, itu seibarat kita baru dilahirkan dari ibu kita. Allah Akbar. Tapi siapa yang puasa kemarin pas tanggal 1? Enggak ada, berarti tua semua. Kalau dia tarawih pas tanggal 1 di awal Ramadan, subhanallah, sehingga kita baru dilahirkan dari ibu kita, berarti suci. Tanggal 2-nya di saat kita melaksanakan puasa, tanggal 2-nya kita tarawih, di saat tarawih Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua ibu bapak kita. Padahal kita tidak minta orang beli, enggak, tapi janji Allah sudah dijanjikan kepada hamba yang melaksanakan puasa tanggal 2, melaksanakan tarawih tanggal 2-nya, Allah kabulkan permintaan kita. Meskipun kita tidak minta, Allah ijabah semua doa kita. Lebih mudah-mudahan insyaallah doa-doanya, niat-niatnya lebih niat Bapak pimpinan pondok pesantren yang mudah-mudahan baik niat yang terucap ataupun niat yang masih terpendam, mudah-mudahan didengar Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus hari santriawan santriwati, mudah-mudahan segi yang sudah dikategorikan mencari butuh wajib, mudah-mudahan hasil ilmunya, manfaat ilmunya baik di dunia maupun di akhirat.
Dan mudah-mudahan pula pada seluruh hal mendidik, yang namanya mendidik luar biasa, karena didikan itu tarbiyah qabla wiladah, tarbiyah ba'da wiladah. Didiklah anakmu sebelum dilahirkan, didiklah anakmu sesudah dilahirkan. Kita mendidik anak sudah dilahirkan, tapi saudara luar biasa mendidik anak sebelum dilahirkan. Ini tanggung jawabnya besar, 3 bahkan 4. Keluarganya yang belum lahirnya, yang sudah lahirnya, santriawan santriawati. Maka pantas kalimatnya kata nikah dijelaskan di dalam satu kitab. Barang siapa di saat mendirikan pondok pesantren, di saat itu dia tidak ada umur syahid, kalimat syahid bahwa bapak enggak lagi syahid, kata Pak, subhanallah. Kenapa dia syahid? Karena luar biasa mendirikan ilmu. Karena semua yang ada di dalam itu ada dengan ilmu. Mencari dunia dengan ilmu, mencari ilmu, mencari harta dengan ilmu, akhirat pun harus dengan ilmu. Orang sujud tanpa ilmu, sujudnya itu mau. Di mana adanya ilmu, tidak ada lagi ilmu Tuhan di pondok pesantren. Kita di sini tetap berawalkan dari pondok pesantren. Saya tahu pondok pesantren sudah, saya tahu deritanya, senangnya, sukanya luar biasa itu pondok pesantren. Tapi janji Allah luar biasa. Kalau orang merasa derita dulu dalam mencari ilmu, insya Allah menilainya pun akan lebih baik ke depannya. Bukti nyata. Kalau kita ceritakan dan Ustaz pun bercerita, apa dulu semua? Enggak. Apa dulu? Enggak. Cuma luar biasa, niatnya mulia. Kalau niat siapa sih yang kamu Ustaz bikin? Enggak ada, luar biasa enggak ada. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, apa boleh keluar? Kalau Allah sudah menghendaki, kita kalau mau kita gini. Kalau Allah belum berkata tidak bisa. Karena ketika diselidiki orang yang sukses itu ternyata luar biasa perjalanan hidupnya. Ya Allah, penuh dengan derita. Ternyata kalau Allah yang memberikan deritanya, ternyata kita ibarat mutiara. Allah yang memberikan derita. Tapi kalau manusia yang memberikan derita, saya mungkin sakit hati banyak yang menghuni. Tapi kalau Allah langsung yang memberikan derita itu, ternyata dengan derita ada ujian. Ujian Allah diterangkan dia berkaji tentang Allah. Jadi setiap manusia hamba Allah wujud nyata saat ini bisa kita rasakan. Maka oleh karena itu kita sama-sama di jalan Allah. Mudah-mudahan suatu saat pun kita sama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu jam 5 Ustaz dimampukan lebih kepada khususnya kepada studi orang dulu usia saya kayak ngobrol Ustaz ya, bukan izin. Mungkin kalau tidak diajarkan seperti ini, mungkin saya tidak bisa ketemu dengan Ustaz ataupun dengan Dewan Guru. Ini merupakan suasana yang luar biasa menurut saya, menemukan sesuatu yang bukan sekedar turun umri, tapi turun dari silaturahmi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini usaha ini menemukan silaturahim, termasuk mempertemukan kita secara umat Islam luar biasa. Dan untuk para sarjana sarjawati, mudah-mudahan istiqomah dalam belajarnya. Insya Allah Dewan Guru pun insya Allah mendoakan, para ustadz pun mendoakan, tapi tetap Dewan Guru dan ustadz pun doakan lagi oleh santri, karena santri insya Allah doanya di mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta di mustajab minta tolong doakan di Ustaz Dayat. Sekali saya minta tolong doakan Bapak Ibu yang mulia, doakan, karena insya Allah kalau jangan sampai santri ada yang jangan doakan. Mudah-mudahan yang pertama dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, semuanya baik. Mudah-mudahan orang tuanya yang sudah tidak ada, baik yang di sini maupun yang di Palembang, mudah-mudahan saat ini kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan kepada beliau-beliau, mudah-mudahan diluaskan kuburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Sallallahu alaihi wa sallam. Amin 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 amin. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf saja. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah sambil menunggu